Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita di Ramadan tahun ini. Hari ini saya mendapat bagian untuk saling sharing, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dapat membawa keberkahan, kebermanfaatan hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu puasa? Puasa adalah ketika kita berhak melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya pada batas waktu tertentu. Kita berhak makan, minum, tapi kita sepakat dengan Allah untuk tidak melakukannya dari pagi hingga sore. Akan tetapi bukan hanya urusan makan dan minum. Puasa persoalan memberi ruang pembatasan terhadap fungsi setiap anggota tubuh kita secara lahir dan batin. Mulut kita mampu mengatakan apa saja, tapi kita sepakat dengan Allah untuk hanya mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah ridhoi. Mata kita mampu menonton apa saja, melihat apa saja. Kaki kita mampu melangkah kemana saja. Telinga kita mampu mendengar apa saja. Tangan kita mampu melakukan apa saja. Akal kita mampu memikirkan apa saja. Tapi kita lagi-lagi bersepakat dengan Allah hanya mengerjakan hal-hal sesuai dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa mengatur keseimbangan hidup kita. Seberapa banyak telinga kita dipakai untuk mendengar kebaikan, seberapa banyak tangan kita berbagi, melakukan pertolongan terhadap kesulitan orang lain, seberapa banyak hati kita berhusnuzon terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat puasa. Momentum Ramadan ini adalah kursusnya, prakteknya setiap hari. Dalam keseharian kita butuh puasa, apa saja puasa. Apa saja, kalau kita tidak pakai metode puasa, maka hidup kita akan berantakan. Contoh sederhana, baju. Kalau kita tidak menggunakan metode puasa, kita akan menggunakan seluruhnya, maka kita akan terlihat seperti orang aneh. Saudara-saudaraku rahimakumullah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka tadi puasa saat kita lakukan dengan kesungguhan dan sepenuh hati, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Lantas takwa itu apa? Takwa adalah al-khauf menurut para penafsir, yang artinya takut. Takut dalam artian berbeda ketika kita takut terhadap makhluknya Allah. Kalau kita takut kepada makhluknya Allah, maka kita akan menjauh, lari, kabur. Tetapi saat kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepadanya, semakin berserah diri kepadanya. Maka takwa adalah kesadaran bahwa Allah tidak pernah absen dalam memantau dan mengawasi setiap kehidupan kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin.
Al-Quran adalah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Maka ketika kita sudah bertakwa, kita akan mampu menemukan petunjuk-petunjuk Al-Quran, pedoman di dalam Al-Quran. Tetapi jika kita tidak bertakwa, kita tidak akan mengetahui, kita tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan bagaimana ciri orang yang bertakwa? Kalau tadi salah satunya puasa, di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada 3 cirinya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib, yakin pada hal yang tidak terlihat. Kalau kita yakin pada hal yang terlihat, maka namanya ilmu, karena mampu dibuktikan. Tetapi yakin pada hal yang tidak tampak, tidak terlihat, itulah dinamakan iman. Jadi orang yang bertakwa harus beriman. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, saat kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka di dalam surah At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.